Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li ijabati du'ai wa daf'il bala wa niyati syifa bijahi sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ma'ali wal wafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, akhlisun nawaya lillahi ta'ala li talabi ilmiddin fa inna nabiyya qal wa innama likulli imri'in ma nawa. Qala al-muallif rahimahullahu wa amaddana bi amdadihi amin. Wal mustahilu biddu kulli wajibin fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Mustahil adalah kebalikan dari setiap sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Hafalkanlah atau ingatlah dalam hati 50 sifat-sifat bihukmin wajibi dengan hukum yang wajib. Menghafalkannya itu maksudnya adalah fardu kifayah. Asyarhu annal mustahilati 'ala Allahi wa 'ala rusulihi huwa diddul wajibati lillahi subhanahu wa li rusulihi. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala wa ala rusulihi dan para rasulnya, yaitu kebalikan dari sifat-sifat yang wajib bagi keduanya, bagi Allah dan bagi para rasulnya. Wa qaulun nadhimi fahfad li khamsina ay addi an dhahri qalbika khamsina aqidatan faqad arafta annal wajiba lillahi 'ishrun wal mustahila alaihi ta'ala kadzalik wal wajiba lirrusuli arba'atun wal mustahila alaihim kadzalik wal jaiza lillahi ta'ala wahidun wal jaiza lirrusuli kadzalik fal jumlatu khamsun. Ungkapannya nazim, ungkapannya As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, fahfad li khamsina, maksudnya adalah apa? Hafalkanlah atau addi an dhahri qalbika. Addi an dhahri qalbika. Hafalkanlah 50 jumlah sifat-sifat yang berlaku bagi Allah, sifat wajib, sifat jaiz dan mustahil, dan ketiganya yang berlaku bagi para rasul. Jumlahnya kalau dihitung maka jumlahnya berapa? 50. Orang Jawa menyebutnya dengan akidah atau aqaid seket, kan begitu ya? Aqaid atau akidah seket. Nah ini. Tapi bukan berarti begini ya. Ada sifat yang mustahil awas perhatikan. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, jangan begitu. Tapi ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa sifat mustahil bagi Allah Ta'ala? Pertanyaannya, apa yang mustahil bagi Allah? Jangan sifat mustahil. Beda ya, antara sifat mustahil dengan apa yang mustahil, atau sifat apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Beda nanti. Seakan-akan sifat mustahil itu ada, padahal sebenarnya sifat mustahil itu tidak ada, karena ini cuma lawannya saja, lawan dari sifat yang wajib. Bedanya tipis itu.
Kita lanjutkan nazom yang ke-15. Tadi nazom yang ke-14, singkat saja bahwa 50 sifat itu wajib dihafalkan dengan hukum fardu kifayah. Meyakininya itu hukumnya wajib bagi setiap mempelajarinya, meyakininya itu hukumnya wajib. Menghafalkannya itu hukumnya fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu khamsati wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim. Rincian dari 25 para nabi dan rasul itu hukumnya wajib. Tafsil secara perinci bahwa 25 rasul ini, 25 nabi ini itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini hukumnya wajib. Ya, walaupun nanti ada orang lupa namanya, tapi ketika diingatkan dia ingat kembali, nggak apa-apa. Tapi selain yang 25 ini, ya, selain yang 25 ini, itu hukumnya wajib mempercayai bahwa ada nabi yang tidak diceritakan, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau yang 25 ini harus kita imani bahwa mereka adalah para nabi dan rasul, wajib diimani. Sedangkan hafalnya adalah fardu kifayah. Jadi perincian yang 25 itu wajib diketahui bagi setiap mukallaf. 25 itu wajib kita yakini bahwa mereka adalah nabi dan rasul. Fahaqqiq waghtanim. Asyarhu yajibul imanu bi khamsati wa ishrina nabiyya. Wajib mengimani 25 nabi. Wahum al-madhkuruna bit tafsil fil Qur'anil Karim. Mereka adalah yang disebutkan secara terperinci. Penyebutannya terperinci, namanya ada. Kalau selain yang 25 ini namanya tidak disebutkan secara terperinci, itu wajib kita imani. Diimani dengan bagaimana? Ada nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis Nabi, tapi mereka betul-betul nabi, betul-betul rasul, nabi Allah Ta'ala, seperti itu. Tapi karena ini disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, maka yang 25 ini wajib kita imani kenabiannya, kerasulannya. Sedangkan hafalnya hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi wajib mengimaninya yang 25 itu. Ini adalah benar-benar nabi, ini benar-benar rasul. Itu wajib kita imani semacam itu. Sedangkan hafal yang 25 itu hukumnya fardu kifayah. Qauluhu fahaqqiq ay tayaqqan adada haula'ir rusulil ladzina hum khamsatu wa ishrun. Ungkapannya muallif, ungkapannya nazim, fahaqqiq ay tayaqqan. Yakinlah tanpa keraguan jumlah dari para rasul yang jumlahnya berapa? 25. Wa qaulun nazimi waghtanim ay iktasib warbah. Waghtanim itu maksudnya apa? Iktasib, berusahalah, warbah, dan kalian akan beruntung. Anda akan beruntung. Fahaqqiq waghtanim. Ketahuilah, yakinilah tanpa keraguan dan berusahalah, maka engkau akan beruntung. Fa bi dzikris shalihina tatanazzalur rahmatu wa tuktasaburul barakatu wa tunalur raghaibu wal ataya wa tudfa'u bihim al afatu wal balaya. Para ulama menyebutkan dengan menyebut orang-orang soleh maka menjadi sebab turunnya rahmat. Awas, rahmat di sini maksudnya atharur rahmah. Sebab rahmat itu adalah sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah tidak disifati dengan turun naik. Rahmat itu maksudnya atharur rahmah. Atharur rahmah. Fa bi dzikris salihina tatanazzalur rahmatu. Dengan sebab syar'i berupa menyebutkan orang-orang saleh, maka turunlah rahmat Allah Ta'ala. Turunlah hal-hal yang menjadi bukti
bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat rahmat. Wa tuktasabul barakatuh, wa tuktasabu al barakatuh, dan berkah-berkah itu kita usahakan untuk apa? Untuk datang. Wa tunalu al arghaibu wal ataya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, insya Allah kita dapatkan. Wal ataya, dan pemberian-pemberian dari Allah Ta'ala itu juga kita dapatkan. Wa tudfa'u bihim al-afatu wal balaya, dan dengan menyebut asma mereka, orang-orang soleh, maka menjadi sabab syar'i ditolaknya bahaya, ditolaknya musibah-musibah. Itu adalah salah satu sebab kita mendapatkan berkah, kita tertolak atau terhindarkan dari bahaya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas menyebut asma orang-orang soleh, terutama para nabi. Ya, terutama para nabi. Itu jangan jangan sungkan-sungkan kita menyebut mereka. Di antara sebab ditolaknya musibah adalah dengan membaca kitabnya para ulama. Di antara sebabnya lagi adalah dengan membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu oleh kiai-kiai Jawa dulu, kalau gunung Slamet mau meletus itu ya, atau ada musibah apa, itu para kiai-kiai itu membaca kitab Sahih Al-Bukhari, dan itu memang mujarrab, ya mujarrab. Kalau ada musibah hendaklah membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Itu mujarrab. Mujarrab itu artinya sudah terbiasa, sudah menjadi pengalaman, kebiasaan bahwa apabila ada musibah kemudian dibacakan kitab Sahih Bukhari, maka hilanglah musibah, menjadi tolak bala ya. Jadi sebab ditolaknya musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Hum adamu, ainnya itu di tulisannya A, itu sudah saya koreksi tapi kok masih muncul aja ya. Hum adamu idrisun nuhun hudun ma salihu wa ibrahimu kullun muttaba. Asyarhu, Sayyiduna Adam alaihi salam huwa awwalul anbiya'i wal mursalin. Pemimpin kita, panutan kita Adam alaihi salam itu adalah nabi dan rasul pertama. Abul Bashar, beliau adalah bapak dari manusia. Sebelum beliau tidak ada manusia. Sebelum beliau tidak ada manusia. Sebelum beliau memang ada yang namanya jin. Sebelum beliau ada malaikat. Manusia adalah jenisnya alam yang diciptakan oleh Allah yang terakhir. Manusia adalah jenis alam yang diciptakan Allah yang paling akhir. Dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Adam alaihis salam. Jadi setelah diciptakannya air, setelah diciptakannya arasy, setelah diciptakannya kolam, setelah diciptakannya Allahul Mahfud, setelah diciptakannya gelap, terang, surga, neraka, kemudian malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, baru kemudian diciptakan manusia. Manusia adalah jenis alam, jenis makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan Sayyiduna Adam alaihis salam adalah manusia pertama. Jadi manusia dari jenis yang terakhir. Manusia pertama dari jenis manusia yang dari jenis alam yang terakhir. Awwalun naw'i al-basyariyyi. Beliau adalah awal jenis. Naw' itu jenis sama saja. Beliau adalah awal jenis manusia. Jadi manusia pertama, alladzi faddalahu Allahu ala sairi anwa'il makhluqat, di mana jenis manusia adalah
jenis yang paling utama, jenis yang diutamakan oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan jenis makhluk yang lain. Ala sairi anwa'il makhluqat. Jenisnya malaikat dibandingkan dengan jenisnya manusia, mulia mana? Mulia jenisnya manusia. Walaupun nanti afrodnya itu beda-beda. Malaikat itu semuanya tidak ada yang maksiat, semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dilihat dari jenisnya alam, jenisnya makhluk, manusia adalah jenis makhluk Allah Ta'ala yang paling utama. Karena jamila syakli, beliau itu postur tubuhnya itu bagus, postur tubuhnya itu indah, bagus. Ya, tidak seperti yang digambarkan pertama berangkang, kemudian dodok, terus ndingkluk, terus nembe ngadeg dan sebagainya. Lah, jamila syakli. Jadi beliau hasanal wajhi hasanas saut. Dan ucapan bahasa Arab yang pertama kali diucapkan oleh beliau adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapan bahasa Arab yang pertama yang diungkapkan oleh Sayyiduna Adam alaihissalam pada saat beliau bersin. Nah, pada saat beliau bersin, yang pertama kali mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah saja ya, atau ada Rabbil Alamin saya lupa. Itu adalah Sayyiduna Adam alaihissalam. Artinya beliau ini mengetahui bahasa, diilhami oleh Allah Ta'ala. Selain wahyu atau ilham tasyri', beliau juga diilhami mengetahui seluruh bahasa manusia. Dan bahasa yang diungkapkan oleh Sayyiduna Adam, bahasa Arab pertama yang digunakan atau yang diucapkan oleh Sayyiduna Adam alaihissalam adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena jamila syakli yatakallamu bikullil lughati. Beliau itu mampu berbicara dengan seluruh bahasa manusia. Walam yakun akhrosa. Beliau itu tidak akhros. Apa akhros? Bisu ya, tidak bisu. Wala ariyan anithiyabi. Beliau itu tidak turun dalam keadaan, mohon maaf, kalau yang ada di komik-komik itu, beliau turun dalam keadaan telanjang. Wal'iyadzu billah, ini tidak benar. Kalau beliau pernah pakaiannya terlepas, betul. Tapi beliau masih di surga. Dan langsung ditutupi oleh beliau tanpa satu malaikat pun melihat aurat beliau berdua. Saking cepatnya beliau menutupi. Jadi kalau beliau pakaiannya terlepas, iya. Pakaiannya terlepas, iya. Tapi langsung beliau tutupi dengan dedaunan surga yang berbahankan nur. Dan tidak sedikit pun malaikat melihat auratnya Sayyiduna Adam alaihissalam. Saking cepatnya beliau berdua ini menutupi. Tapi tidak benar apabila dikatakan beliau ini turun di muka bumi dalam keadaan telanjang. Ini tidak benar. Wala aryan anithiyabi. Beliau tidak telanjang dari pakaian, tidak benar. Wala syabihan bil qurud. Jangan dikatakan beliau itu mirip monyet, qurud. Tidak boleh. Faman i'taqada anna aslal insani qirdun faqad kadzdzabal Qur'anal Karim. Barang siapa meyakini bahwa asal mula manusia itu adalah kera, faqad kadzdzabal Qur'anal Karim, maka sesungguhnya dia telah mendustakan Al-Qur'an. Kalau mendustakan Al-Qur'an satu ayat saja, maka dia bukan orang Islam. Wal'iyadu billah. Qila asya sayyiduna Adamu alaihi salam alfasanatin. Ada satu riwayat, riwayat hadis dengan hadis yang lain dibandingkan oleh para ulama yang mengatakan bahwa Sayyiduna Adam alaihi salam itu hidup selama 1000 tahun mimma naud, dengan hitungan kita sekarang ini.
qada minha mi'ataw wa thalathina sanatan fil jannah. Beliau menghabiskan umur 1000 tahun itu, 1000 tahun yang 130 tahun itu di surga. Antara asar dan maghrib. Jadi kalau di sana seakan-akan itu asar dan maghrib, tapi kalau hitungan di sini itu menghabiskan waktu berapa? 130 tahun. Kenapa? Bandingannya itu wa kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Semacam itu. Bandingannya itu sehari itu bagikan 1000 tahun bagi di sini. Jadi antara asar dan maghrib itu hidupnya Sayyiduna Adam alaihi salam di surga dengan Hawa. Dan menghabiskan waktu selebihnya itu berada di bumi. Wal baqiyatu ala hadhil ardi, dan selebihnya beliau itu menghabiskan umur beliau di bumi ini. Dufina fi Makkah, beliau dikuburkan, beliau dikebumikan di Mekah. Au fi Mina, ada juga yang mengatakan beliau dikuburkan di Mina, di belakangnya Masjid Khaif. Qurba Masjidil Khaif, haitsu dufina sab'una nabiyya. Ada yang mengatakan beliau itu dikuburkan di dekat di Mina, di dekatnya Masjid Khaif. Bukan Khaif tapi Khif. Ya, Khif. Haitsu dufina sab'una nabiyya. Di sana itu terdapat 70 nabi yang dikebumikan di Masjid Al-Khaif. Wa quburuhum mukhfatun. Kuburnya mereka itu sekarang sudah tidak bisa dicirikan. Di kuburan tidak bisa sudah. Peninggalannya sudah sama sekali tidak ada. Yang 70 ini di mana tempatnya? Sudah nggak bisa. Nah, pokoknya ya di sekitar itu, di dekatnya Masjid Khaif di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalilnya para ulama bahwa Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi pertama. Kalau ada orang yang mengatakan beliau bukan nabi pertama, tapi nabi pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, ini bertentangan dengan ijma'nya ulama. Ini kita perhatikan. Qalat Taftazaniyu fi syarhil aqaidi. Seorang ulama madhab Hanafi At-Taftazani dalam kitabnya Syarah Al-Aqaid, mensarai kitab Aqaidin Nasafiyah. Beliau mengatakan begini, amma nubuwatu Adama alaihi salam fabil kitabi wa kadza bis sunnati wal ijma. Kenabiannya Sayyiduna Adam alaihi salam itu didasarkan apa? Didasarkan Al-Qur'an. Satu. Wa kadza bis sunnati, demikian juga didasarkan dengan hadis Nabi. Di samping itu yang lebih kuat lagi wal ijma'i. Kalau sudah berdasarkan ijma' itu berarti ulama itu mendasari dari Quran dan hadis. Ini ungkapannya At-Taftazani mensyarahi kitab Aqaid An-Nasafiyah. Apa dalil Qurannya? Qala Allah Ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuha. Istafa di sini nanti di belakang ada keterangan dari Fakhruddin Ar-Razi. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Terusannya ayat wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Memilih di sini maksudnya apa? Menjadikan nabi. Memilih siapa? Menjadikan nabi pada siapa? Adama, kepada Nabi Adam. Wa Nuhan, dan Sayyidina Nuh. Kemudian keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Wa qad qala al-Fakhrur Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya tafsir, dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan begini,
wa ajma'u ala annal murada bihadzal istifai innama huwa an-nubuwah. Yang dimaksud dengan istifa, ada ayat innallaha astafa. Yang dimaksud dengan istifa dari ayat innallaha astafa, menurut ulama disepakati oleh mereka maksudnya adalah kenabian. Ya, maksudnya adalah kenabian. Ini kalau perlu panjenengan tulis. Ini ada tambahan dari guru saya, guru kita bersama. Monggo ditulis. Latihan imla. Nanti yang benar semua dapat hadiah. Hadiahnya puasa 30 dina. Qala Ibnu Hajarin, ditulis monggo. Qala Ibnu Hajarin fil Fathi, maksudnya Fathil Bari, fil Fathi risalatu Adama, risalatu Adama kanat ila banihi, kanat ila banihi wa hum muwahhiduna, wa hum muwahhiduna. Sampun? Liyu'allimahum syari'atahu, liyu'allimahum syari'atahu. Saya ulang. Risalatu Adama kanat ila banihi wa hum muwahhiduna liyu'allimahum syari'atahu. Titik. Terus sedikit lagi. Wa Nuhun kanat risalatuhu, wa Nuhun kanat risalatuhu ila qaumin kuffar, wa Nuhun kanat risalatuhu ila qaumin kuffar yad'uhum ilat tauhid, yad'uhum ilat tauhid. Ini ungkapannya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Diutusnya Nabi Adam alaihi salam itu untuk siapa? Untuk anak dan cucunya. Nabi Adam itu diutus untuk anak dan cucunya. Wahum muwahhiduna, seluruh anak dan cucu Nabi Adam alaihissalam tidak ada yang kafir, semuanya Islam. Semuanya tidak ada yang keluar dari Islam. Semuanya beragama Islam. Terus apa? Risalahnya Sayyiduna Adam itu apa? Liyu'allimahum syari'atahu, agar Nabi Adam alaihissalam itu mengajarkan mereka anak cucunya syari'atahu, syariat yang Allah wahyukan kepada Sayyiduna Adam alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Bahwa Adam itu adalah rasul, risalah. Beliau adalah bukan hanya nabi tapi sekaligus rasul. Artinya ada kitab, ada wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyiduna Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya siapa manusia pertama, jawabannya Adam. Siapa nabi dan rasul pertama, jawabannya Adam alaihissalam. Siapakah umatnya? Ya anak dan cucunya. Nah, anak dan cucunya. Kemudian anak dan cucunya ini tidak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir. Semuanya beragama Islam. Kemusyrikan, kesyirikan atau jahiliyah pertama itu terjadi setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Itu. Jadi sebelumnya manusia itu dalam keadaan semuanya beriman. Nanti kita lanjutkan. Kemudian wa Nuhun kanat risalatuhu ila qaumin kuffar.
Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam risalahnya bagi siapa? Bagi kaum. Jadi manusia sudah beranak pinak, sudah banyak. Nabi Nuh diutusnya kepada siapa? Kepada kaum yang kufar. Orang kafir itu sudah ada di zamannya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Adanya orang kafir itu pertama kali itu pada zamannya Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh tidak ada orang kafir. Tidak ada orang kafir, semuanya orang Islam. Wa Nuhun kanat risalatuhu ila qaumin kuffar yad'uhum ila tauhid. Nabi Nuh alaihissalam itu mengajak orang-orang kafir itu untuk mengesahkan Allah Ta'ala, untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini juga ada ungkapan dari Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau namanya Usuluddin ya. Beliau mengatakan ajma'al muslimuna wa ahlul kitab. Monggo ditulis. Qala al-imamu Abu Mansurin. Qala al-imamu Abu Mansurin al-Baghdadiyu fi Usuluddin, dalam kitab namanya Usuluddin. Apa kata beliau? Ajma'al muslimuna sudah, wa ahlul kitabi, bahkan ahlul kitab. Ajma'al muslimuna wa ahlul kitabi ala anna awwalaman ursila minan nas. Saya ulang, ala anna awwalaman ursila minan nas Adamu alaihis salam. Orang Islam bahkan ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya orang-orang yang diwahyukan kitab. Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, baik orang Islam ataupun ahlul kitab, ini mereka bersepakat bahwa manusia pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala, manusia pertama yang dijadikan Rasul oleh Allah Ta'ala dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Siapa? Adam alaihis salam. Ini adalah ijma'nya umat Islam. Ijma'nya umat Islam. Maka jangan hiraukan pendapatnya orang yang mengatakan awal nabi atau awal rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Adam itu bukan awal nabi dan rasul. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ijma'nya ulama. Nah, di antara mereka adalah kaum Wahabi. Kaum Wahabi itu tidak meyakini bahwa Adam alaihissalam itu adalah rasul pertama. Mereka meyakini rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan ijma'nya ulama. Jangan hiraukan, jangan pedulikan pendapat yang semacam itu. Kita lanjutkan. Wa ajma'u ala anna al-murada bihadzal istifa'i innama huwa an-nubuwah. Terus yang kedua, Sayyiduna Idris alaihissalam. Bagi Nabi Adam kita selesaikan sudah. Sayyiduna Idris alaihissalam huwa thalithul anbiya ba'da Adama wa Syithin. Beliau adalah nabi ketiga setelah Adam dan Sis. Wulida bi Babila Madinatun fil Iraq. Beliau dilahirkan di Babil. Babil itu adalah kota kuno. Kalau sekarang sudah tidak ada kota Babil, itu enggak ada. Di Irak. Wa yusamma aidon Akhnuh. Beliau diberi nama atau nama lain beliau adalah Akhnuh. Yantahi nasabuhu alaihi salam ila Sayyidina Syisin
ibni Adam. Nasab beliau ini sampai kepada Sayyiduna Sis ibni Adam. Lam yakun fi zamanihi kufrun au syirkun kama fi zamani Adam. Pada zamannya Nabi Idris itu tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan sebagaimana di zamannya Adam alaihi salam. Tadi panjenengan sudah mencatat ya keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kanat muddatu iqamatihi fil ardi kama qila ithnataini wa thamanina sanatan. Umurnya pendek. Beliau berada di muka bumi ini selama berapa? Ada yang meriwayatkan beliau itu di bumi ini selama 82 tahun. Thumma rafa'ahu Allahu ilas sama. Kemudian Sayyiduna Idris alaihi salam ini diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Nah, mengenai langit yang keberapa? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan di langit yang keenam. Pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ini di langit keenam. Ada yang mengatakan di langit keempat, sebagaimana diungkapkan oleh Mujahid. Mujahid padahal murid daripada Ibnu Abbas, tapi beda pendapat dengan gurunya. Thumma tawaffahu ala hadhil ard wa kaunu wafatihi alal ardi huwa as-sahih. Kemudian Allah Ta'ala mewafatkannya, berarti Allah menurunkan kembali, maksudnya malaikat atas perintah Allah Ta'ala menurunkan Sayyiduna Idris kembali di mana? Di bumi ini. Wa kaunu wafatihi alal ardi huwa as-sahih. Wafatnya Sayyiduna Idris di muka bumi ini adalah pendapat yang sahih. Kenapa? Karena ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dalil Al-Quran yang kuat. Pendapat ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan Nabi Idris itu di langit yang ke-6, ada yang mengatakan di langit yang ke-4. Nah, tapi ulama sepakat bahwa jumhurul ulama, bukan kesepakatan ya, jumhurul ulama mengatakan pendapat yang sahih Sayyiduna Idris itu wafatnya di bumi berdasarkan ayat apa? Berdasarkan ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bahkan Sayyiduna Isa alaihi salam, ini cerita sedikit ya tentang Sayyiduna Isa, loncat sedikit. Sayyiduna Isa itu kelak nanti di hari kiamat akan membantu Imam Mahdi. Dan pada saatnya beliau setelah turun dari langit yang kedua, beliau akan meninggal dan akan dimakamkan di sebelahnya, di dekatnya makam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Hujratun Nabi itu di samping ada makamnya Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, kemudian dekatnya lagi ada Aisyah, keluar sedikit ya. Itu di sana ada calon sudah dikupeng, sudah dipagar. Itu karena Nabi mengatakan disinilah kelak nanti Sayyiduna Isa alaihissalam akan dimakamkan. Artinya apa? Seluruh para nabi itu mengalami dibangkitkan dari kubur. Bahkan Sayyiduna Idris alaihissalam juga akan mengalami dibangkitkan dari kubur. Dari ayat ini, minha khalaqnakum. Allah menciptakan kalian semua. Bahan utamanya apa? Tanah. Terus wa fiha nu'idukum. Dan Allah Ta'ala akan mengembalikan kalian, ya, mengembalikan kalian akan dikeluarkan dari bumi ini, ya, fiha, di bumi ini akan dibangkitkan kembali. Apa namanya? Nu'idukum, akan dikembalikan, maksudnya dimatikan. Kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian akan dibangkitkan nanti dikeluarkan kembali pada
kesempatan yang lain, maksudnya kehidupan yang kedua. Setelah mati mengalami kehidupan yang kedua, yakni apa? Dibangkitkan, semacam itu. Jadi hatta Sayyiduna Isa alaihissalam, beliau juga akan dibangkitkan dari bumi ini berdasarkan ayat yang tadi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Nuh alaihissalam huwa Nuh ibnu Lamak ibnu Mattushalah ibnu Akhnuh. Akhnuh itu siapa? Wahwa Idris. Beliau adalah Nabi Idris alaihissalam. Awwaluman ursila ilal kuffar. Beliau adalah Rasul pertama, utusan pertama Allah Ta'ala yang diutus kepada orang-orang kafir. Labitha yad'u qaumahu ilal Islam. Beliau ini senantiasa mengajak kaumnya ilal Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Alfasanatin illa khamsina aman. Waktunya berapa? Waktunya 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun beliau mengajak umatnya. Wa kana qaumuhu yabtishuna bihi. Tapi banyak dari kaumnya yang menghajar beliau, menghantam dengan tangan, menghantam. Wa yakhniqunahu hatta yuhsha alaihi. Ya, beliau dihantam, beliau dikeroyok, ya, dikeroyok. Kaumnya itu mengeroyok Sayyiduna Nuh alaihi salam. Hatta yuhsha alaihi, bahkan beliau sering mengalami yang namanya pingsan, ya, sering mengalami pingsan. Wa ba'da an 'amila as-safinata arsalallahu al-matara 40 yauman. Setelah Sayyiduna Nuh diberi wahyu untuk membuat perahu yang pertama kali dibuat manusia. Waktu itu belum ada yang namanya perahu. Kaumnya itu keanehan. Iki opo? Perahu pertama dibuatnya di gunung di waktu kemarau. Katanya ini untuk untuk berlayar nanti di lautan, di air. Nah, ini ditertawakan oleh kaumnya. Awas. Safinatin Nuh itu adalah gambaran alam ghaib. Safinatin Nuh itu gambaran perkara-perkara ghaib. Jadi inna mithla syariati mithlu safinatin Nuh. Perumpamaan syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti perahunya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, awas, yang naik ke perahunya Nabi Nuh selamat apa selamat? Selamat. 80 pasang ya orang. Yang meninggalkan Sayyiduna Nuh karena tidak percaya akan adanya banjir, akan adanya tufan. Jadi tufan itu sebenarnya bukan banjir sebenarnya. Hujan yang sangat deras itu namanya tufan, bukan angin. Biasanya orang ini kan angin topan gitu kan. Tufan itu hujan yang sangat deras, yang airnya itu sebesar gunung-gunung. Saking besarnya, itu tufan. Nah, Sayyiduna Nuh alaihi salam menyampaikan ini adalah perahu. Ini adalah kendaraan kalian yang akan menjadikan kalian selamat. Lah, ini adalah kabar ghaib. Orang tidak tahu ini benar-benar akan ada banjir apa tidak. Sama dengan syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kabar ghaib. Kalau kalian mengikuti syariatnya Nabi kita, Nabi Muhammad, maka kalian kelak di hari kiamat akan selamat. Nah, itu Nabi mengatakan begitu. Jadi perumpamaan syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti itu perumpamanya seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, yang mengikuti, yang mengikuti maksudnya
syariatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad, maka akan selamat dari gelombang fitnah, gelombang musibah, gelombang yang namanya ujian-ujian agama. Itu akan selamat insya Allah. Jadi barang siapa ingin selamat, maka naikilah perahu, ya, naikilah perahu itu. Wa ba'da an 'amila safinata arsalallahu al-matara arba'ina yauman. Allah taala, malaikat itu menghujani kaumnya selama berapa hari? Selama 40 hari. Wa yuqalu innahum raqibu fiha li asyri layalin madaina min Rajab. Ada yang mengatakan, ulama maksudnya, boleh dipegang ini, bukan pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka, yakni Nuh dan kaumnya, itu menaiki perahu selama 10 malam. Ya, 10 malam di bulan Rajab. Wa kharaju minha yauma Asyura minal Muharram. Nah, mereka keluar dari safinah itu di tanggal 10 Asyura, di hari Asyura, yakni tanggal 10 di bulan Muharram. Wa qadir tafa'al ma'u ala a'la jabalin fil ardi. Air itu ketinggiannya sampai pada gunung yang paling tinggi di masa itu. Ya, di masa itu Gunung Judi yang berada di Irak, ya, berada di Irak. Qabruhu alaihi salam qila innahu bil Masjidil Haram. Kuburnya Sayyidina Nuh alaihi salam itu berada di sekitar Masjidil Haram, sebagaimana Nabi Ismail. Nabi Ismail itu pendapat yang kuat itu berada di tadi itu, di sekitarnya Ka'bah itu. Itu ke bawah sudah enggak kelihatan sisa-sisanya. Nabi Nuh alaihi salam hidup setelah tufan selama berapa tahun? Selama 350 tahun. Sehingga umur beliau itu umurnya berapa? 1780. Umur beliau itu 1780 tahun. 950 itu dakwahnya kepada kaum-kaum kafir. Nah, setelah itu orang kafir itu kan musnah semua. Orang kafir itu mati semua. Nah, setelah tufan beliau hidup selama berapa tahun? Hidup selama 350 tahun. Nah, 350 tahun. Beliau menyempurnakan hidupnya selama 1780 tahun. Ya, 1000 berapa? 1000. Ya, 780 tahun dalam. Teng mriki kula catatane apa namanya? Waqad asha Nuhun alaihi salam ba'da tufan 350 sanatan fa atamma alfan wa sab'ami'atin wa thamanina sanatan. Beliau menyempurnakan 1000. Ya, kalau hitungan tadi 950 plus ya, itu nanti hitungannya seperti tadi. Tapi ada umur yang lain ini. Nah, dihitung bukan itu saja. Jadi 1780 tahun. Masya Allah. Terus ketika anak cucunya yang mengalami sepuhnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika ditanya, wahai Nuh alaihissalam, apa kesimpulan panjenengan hidup lama di dunia ini? Beliau kesimpulannya begini, hidup itu bagaikan masuk ke pintu satu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Itu aja. Masuknya kemana? Dari alam rahim, rahim ibu kita masuk ke dunia, itu namanya pintu itu masuk. Jadi kita itu masuk ke pintu yang satu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Pintu masuknya apa? Ya, pintu masuk dunia ini. Kita dikeluarkan dari rahim ibu kita, masuk ke dunia. Kemudian nanti kita juga akan
keluar dari dunia ini dari mana? Dari dunia ini masuk ke mana? Ke alam kubur. Itu aja sudah. Jadi pintu ke pintu. 2 pintu aja itu. Pintu masuk ke dunia dan pintu keluar dari dunia. Itu kata Nabi Nuh alaihissalam. Selama atau sepanjang hidup apapun manusia itu di dunia, itu pasti hanya mengalami 2 pintu. Pintu masuk ke dunia dan pintu keluar dari dunia. Kesimpulannya seperti itu. Maka persiapkanlah katanya. Kata Nabi Nuh alaihissalam seperti itu dalam satu riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Hud alaihissalam huwa arabiyyun fi aslihi wa qila huwa Hud ibn Abdullah ibn Rabah ibn al-Jaludi ibn Ad ibn Iwasin ibn Iramin ibn Samin ibn Nuhin arsala ila qabilati Ad. Ursila ila qabilati Ad. Selanjutnya adalah Nabi Hud. Beliau itu adalah orang Arab asli, orang Arab. Disebutkan bahwa Nabi Hud ini itu putra dari Abdullah dan sampai kepada Sam. Sam ini adalah putra dari Nabi Nuh yang selamat ketika tufan tadi. Ya, Sam. Allah mengutusnya ke qabilah yang bernama Ad. Wahya qabilatun arabiyatun kanat bil Yaman. Qabilah Arabi yang ada di Yaman. Bi ardil Ahqaf. Di satu tempat yang namanya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu daerah yang berpasir antara Amman dan Hadramaut sekarang. Daerah berpasir, ya, daerah berpasir, Ahqaf namanya. Ahqaf itu apa? Ar-Romal fima baina Umman wa Hadramaut. Jadi kalau ada daerah namanya Umman dan Hadramaut itu namanya Ahqaf. Nah, itulah tempat qabilah Ad. Allahu a'tahum ni'aman katsiratan wafiratan wa khairatin jalilatan. Allah memberikan mereka nikmat yang sangat banyak, yang sempurna, kebaikan-kebaikan yang agung. Lakinnahum ghairu syakirin Allah. Akan tetapi mereka itu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Awas, syukur itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Syukur yang wajib, yang paling wajib dari syukur yang wajib adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau diberi nikmat tidak beriman, berarti dia tidak melakukan kewajiban yang pertama. Syukur yang wajib yang pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Orang sudah tahu bahwa dia semula tidak ada menjadi ada. Oh, ada yang menciptakan. Maka ia harus yakin ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Demikian seterusnya. Fattakhadhu min dunihi alihatan. Alihatan ay ma'budatin. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan tidak bersyukur kepada Allah, mereka apa? Menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Alihatan di sini maknanya apa? Ma'budatin, sesembahan. Wa abadul asnam, mereka menyembah berhala. Arsalallahu alaihim riham baridatan syadidatal hubub limuddati sab'i layalin. Allah Ta'ala di sini maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam. Jibril itu di samping tugasnya memberi wahyu, awas, bukan hanya Jibril saja yang beri wahyu ya. Nanti di belakang ada. Jadi yang menyampaikan wahyu kepada Sayyidina Muhammad itu bukan hanya Jibril. Ada malaikat lain selain Jibril alaihissalam. Dan Jibril itu juga tugasnya bukan hanya menyampaikan wahyu. Tapi apa? Beliau juga mengazab kaum yang berhak diazab. Ya. Arsalallahu alaihim, Allah mengutus siapa? Jibril alaihissalam kepada mereka kaum Ad, riham baridatan syadidal hubub. Angin yang sangat dingin, yang sangat kencang. Jadi suhunya sangat dingin dan sangat kencang.
dalam waktu 7 malam wa thamaniyati ayyamin kawamila mutatabi'atin hatta ahlakathum wa saru sar'a. 7 malam 8 hari secara sempurna berturut-turut, begitu dahsyatnya, mutatabi'atin hatta ahlakathum, hingga angin ini menghancurkan mereka. Wasaru sur'a, mereka sudah tidak ada yang hidup sama sekali. Amma maudhi'u qabri Sayyidina Hud alaihi salam fa fihi khilaf. Kuburnya Sayyidina Hud ini terdapat khilafnya para ulama ahli tarikh. Ada yang mengatakan kuburnya di Hadramaut. Kalau di bulan Sya'ban itu biasanya ada haul. Orang Yaman, orang Hadramaut itu biasanya menghauli Nabi Hud. Fi biladil Yamani wa qila bil Hijri bi Makkah wa qila bi Dimashq. Ada yang mengatakan di Hijr, tempat yang namanya Hijr di Mekah, ada juga yang mengatakan di Damaskus. Nah, semacam itu. Lanjutkan sedikit lagi. Sayyiduna Salih alaihi salam huwa Salih ibnu Ubaid ibni Masihin ibni Ubaid ibni Hadar ibni Thamud ibni Athir ibni Iramin ibni Samin ibni Nuh. Arsalallahu ta'ala ila Thamud. Nabi Saleh ini diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Thamud. Wahum qabilatun masyhuratun summiyat bismi jaddihim Thamud akhi Judaisin. Sebuah kabilah, satu kabilah yang sangat masyhur dulu itu ada kabilah yang sangat masyhur yang diberi nama dengan nama moyangnya yang bernama siapa? Thamud, yang merupakan saudara dari Judaisin. Judais dan Thamud ini itu adalah anak dari Athar ibni Iram. Athar ini anak daripada Iram. Iram itu anak dari siapa? Sam. Ya, anak dari Sam. Sam itu anak dari Nabi Nuh. Wa hum minal arabil ladina yaskununal hijral ladzi huwa bainal Hijazi wal Urdun. Mereka itu adalah orang-orang Arab yang hidup di Hijr. Hijr itu nama suatu daerah, di mana daerah itu tempatnya di mana? Bainal Hijazi wal Urdun. Tempatnya itu antara Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan Taif. Itu namanya Hijaz. Wal Urdun, Yordan kalau sekarang. Wa atharuhum baqiyah. Jadi tempat antara Hijaz dan Yordan. Kalau sekarang itu namanya apa? Wallahu a'lam. Wong nama kampung itu kadang-kadang berubah. Iya. Ya, dulu ada daerah namanya Kemplang. Sekarang orang kalau ditanya Kemplang sini enggak tahu. Ngertinya kemakmuran. Kalau Kemplang enggak paham. Ya, Kemplang itu sini Jatirokeh. Selatannya itu. Ada desa namanya Desa Kemplang. Kemplang. Kalau sekarang anak-anak ditanya Kemplang itu mana enggak tahu, ngertinya kemakmuran. Wa atharuhum baqiyah hunaka tu'rafu bismi madaini salih. Sisa-sisa atau peninggalannya kaum Thamud ini sampai sekarang ini masih ada. Sampai sekarang masih ada. Tu'rafu bismi madaini salih, yang dikenal dengan nama Madain Salih. Yuqalu inna sayyidana Salihan alaihi salam intaqala ila Syami fa nazala Palestina thumma intaqala ila Makkah fa aqama biha ya'budullaha hatta mata. Ada tempat di sana namanya Madain Salih. Kemudian Sayyiduna Salih alaihi salam pindah ke daerah Syam. Beliau bermukim di Palestina. Palestina itu Ummu Syam. Ummu Barris Syam itu adalah Palestina. Dulu Syam itu meliputi sebagian Mesir, sebagian Yaman, sebagian Turki, Libanon, Yordan, ya. Kemudian macam-macam itu. Nah, ibu kotanya mana? Ibu kotanya adalah Palestina. Thumman taqala ila Makkah. Kemudian beliau berpindah ke Mekah. Fa aqama biha. Beliau tinggal di sana.
beliau beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga beliau meninggal di mana? Meninggalnya di Makkah. InsyaAllah kita lanjutkan di besok sore biidnillahi ta'ala. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. InsyaAllah kitab ini jangan disebarkan dulu ya, jangan disebarkan dulu. Ini masih ada koreksi-koreksi. Kita koreksi bareng. Saya ngaji di depan panjenengan semuanya, itu maksudnya adalah untuk murojaah bersama, mudzakarah bersama, seperti itu. Saya tidak merasa lebih dari panjenengan semuanya. Kita sama. Menurut Allah Ta'ala yang paling istimewa adalah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita sama-sama sedang menuju kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dengan tantangan, dengan hambatan masing-masing. Ada yang hambatannya uang, ada yang hambatannya keluarga, ada yang hambatannya ini. Tapi semuanya sedang menuju pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, kita akan sampai kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, ma hurrimu anil wusul illa bitadyi'il usul. Ma hurrimu anil wusul illa bitadyi'il usul. Mereka tidak terhalang dari amal-amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mereka tidak terhalang sampai kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sampai kepada amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang mengantarkan kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yakni surga. Illa bitadyi'il usul. Kenapa? Karena mereka itu tidak mempelajari ilmu agama yang pokok, baik akidah yang pokok ataupun fikih yang pokok. Maka ilmu-ilmu yang pokok atau ilmu hal itu wajib dipelajari. Maka ini ulama yang mengatakan, bukan saya. Beliau mengatakan ma hurrimu, boleh dicatat, ma hurrimu anil wusuli illa bitadyi'il usul. Mereka tidak terhalang dari sampai pada amal yang diridhoi dan tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, wusul, kecuali karena mereka menyanyiakan ilmu agama yang pokok. Saya ulang, ma hurrimu anil wusuli illa bitadyi'il usul. Ini beliau Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang hafidh, seorang ulama besar dari kalangan madhab Hambali. Ma hurrimu anil wusuli illa bitadyi'il usul. Tidaklah mereka terhalang sampai pada amal yang diridhoi untuk sampai kepada tempat yang diridhoi, kecuali karena mereka menyanyiakan ilmu agama yang pokok. Maka yang pokok, kitab-kitab yang kecil. Kiai-kiai dulu itu mulangnya kitab-kitab yang kecil, supaya apa? Ilmu yang usul, ilmu yang pokok itu tersampaikan. Jangan malu mengajarkan kitab-kitab yang kecil. Safinatun Najah, Sulam Taufik dan sebagainya, Aqidatul Awam, itu adalah ilmu-ilmu yang pokok. Semoga kita wusul ilallah, wusul pada tempat dan amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga sampai pada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.